Tadi sih gue sempat ngobrol sama orang-orang yang megang apartemen ini, boleh dijual nggak setelah lu udah punya SHM? Kalau dari BI itu tadi gue diceritain, dari 10 orang yang daftar, hanya satu yang berhasil, saking susahnya. Guys, 10 tahun lalu ada satu program yang melahirkan seorang politisi bernama Anies Baswedan. Yes, di Pilgub 2017, Anies Baswedan melawan Ahok. Pak Anies menjanjikan program flagshipnya, Rumah DP 0%. Program itulah salah satu yang menjadi faktor kemenangan beliau di 2017. Dan sampai sekarang akhirnya beliau menjadi politisi yang ya bisa dibilang cukup besar ya. Namanya ada di Pilpres dan mungkin 2029 pun akan maju Pilpres lagi. Dimulai di sini, di program Rumah DP 0% yang ada di belakang gua. Ini di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ini merupakan bentuk dari rumah DP 0%. Ya, bukan rumah tapak sih. Karena kalau rumah tapak di Jakarta impossible gitu ya. Tapi rusun. Ya rusun pun rumah juga. Rumah susun. Dan benarkah DP-nya 0% atau cuman gimmick? Sesuai janji atau tidak? Kita akan bahas di video kali ini. Kita akan kulik nih. Kira-kira rumah DP 0% apa kabarnya? Karena menurut gua program ini merupakan, ya dulunya program flagship sih. Tapi sebenarnya nggak terlalu banyak orang yang tahu. Karena gua pun sebagai orang Jakarta, gua nggak tahu banyak soal program ini. Gua nggak tahu berapa jumlahnya. Gua nggak tahu di mana lokasinya, baru sekarang gua tahu karena gue pengen bikin video. Oke, jadi pantengin video ini, kita akan main ke dua lokasi rumah DP 0% di Pondok Kelapa dan juga di Cilangkap. Dua-duanya di Jaktim dan dua-duanya bener nggak 0%. Let's go. Ya, gua kan taunya dulu ini merupakan program yang yeping-yeping doang gitu loh. Ngibul apa enggak sih? Nanti kita bakal bahas nih sejarahnya, bagaimana bentuk financingnya, pokoknya lengkap deh. Ini video bakal mantep banget karena skripnya itu dibikin sama Mang Ajat, udah top marko top. Ya, makasih Mbak. Nah ini marketnya nih. Di market ini ada dua tower, ada tower Samawa sama Suasana. Nah ternyata tidak semua towernya itu tower DP 0%. Jadi yang Samawa itu dia DP 0%, tapi yang Suasana dia komersil. Dan tadi setelah gue ngobrol sama orang magalnya, dibilang nih masih banyak, nanti ada tower-tower baru lagi, teman belum tahu kapan. Jadi ini cukup gede juga sih lokasinya dan mantepnya ya, di depan tuh langsung ada TJ gitu. Jadi ya kalau ngomong TOD, ini TOD juga sih, LRT deket, kereta juga nggak jauh. Top ini, Pondok Kelapa itu merupakan daerah Jaktim yang nggak buruk ya, karena kalau buat gue sih ini tier 2 Jaktim lah, not bad, still good, still fine ya. Perbedaannya kalau yang komersil sama yang DP 0% adalah kolam renang. Yang DP 0% nggak ada kolam renang karena ya tahu diri dikit lah. Kalau dibikirin kolam renang kan nambah cost maintenance, nambah buang-buang lahan. Ya kalau lu pengen kolam renang lu ambil yang si komersilnya aja. Oke, abis ini kita bakalan masuk nih, kita bakalan kulik kira-kira unitnya sejelek apa. Atau not bad, kita lihat. Jadi di depan bener-bener unitnya nih ya, itu ada mini trans ngantri, lu nggak bakal kehabisan tempat duduk. Cuman ya kurangnya adalah yang ngarah ke stasiun cuman ke stasiun kereta doang di Klender. Tapi kalau yang ngarah ke Jati Bening LRT nggak ada nih, sayang juga ya. Padahal deket cuma 4 kilo, sayang sekali. Jadi di sini tuh mirip sama Rusun Jagakarsa juga, bawahnya ada tempat buat komersilnya. Jadi penghuni yang mau bikin usaha boleh nih nyewa di sini. Cuman komersilnya tidak subsidi. Jadi yang subsidi si unit huniannya aja. Sekarang kita coba masuk ke kamarnya kali ya, kita lihat yang ukuran 36 segede apa tuh. Karena kalau kita ngomongin size tuh kadang-kadang nggak real gitu loh. Tergantung layout juga. Kalau layoutnya bagus, 36 pun kerasa lebih plong gitu loh. Ini ukuran 36 nih, Bang ya. 36, 2 bedroom. Ada balkonnya, lumayan sih. Ya buat jemur-jemur dikit, insya Allah.
Ini kamar anak, ini kamar utama. Kelihatan lebih gede yang ini soalnya. Nah ini pemandangannya nih. Pemandangannya itu waduh luar biasa, Masya Allah guys. Pemandangannya kuburan. Ntar kalau ketakutan lo malam-malam nggak berani ngeliat keluar. View-nya sih bagus lah, view-nya bagus lah. Nah, nih ya guys, kalau ngomongin harganya, 2 bedroom begini itu 341 juta rupiah dengan cicilannya flat. Kalau di sini flat 340 juta buat ukuran 36 itu murah karena pengalaman gue pernah punya apartemen di Depok pas gue kuliah itu ukuran 20 aja, ukuran 20 atau 24 gue lupa, ukuran 24 harganya aja 400 juta. Jadi di sini udah ini Jakarta, ukuran lebih gede tapi harga lebih murah. Kalau lu ambilnya yang Samawa yang DP 0% karena ini merupakan hunian subsidi. Jadi pemerintah bantuin lo juga buat DP-nya sekaligus buat supaya cicilan lo itu flat meskipun 20 tahun tapi dibikin flat. Jadi hati lo aman, tentram. Nah, ini buat hitung-hitungan aja guys ya. Kalau lo ngambil unit yang paling gede nih ukuran 36, itu dengan lo ngutang 20 tahun tenornya nih, lo akan cicilannya itu cuman sekitar 2 jutaan per bulan aja lah. Ya ibaratnya lo ngontrak aja gitu, cuman ujung-ujungnya lo bakal punya. Dan unit ini itu di sini gitu ya, itu SHMRS. Jadi bukan yang HGB-HGB-an. Jadi lo aman lah. Tadi sih gue sempat ngobrol sama orang-orang yang megang apartemen ini, boleh dijual nggak setelah lo udah punya SHM? Belum ada jawaban tuh, karena mungkin karena belum tua-tua amat kali tempat ini ya. Jadi ntar coba kita cross check lagi, boleh dijual apa enggak kalau udah punya. Nah kalau dijual, kira-kira ada kriteria nggak yang beli harus siapa? Karena kalau kita ngomongin HDB di Singapura, lo mau jual boleh, tapi jualnya itu ada kriterianya, nggak sembarangan jual. Nah tadi gue juga ngomong kalau lo bandingin yang Samawa yang subsidi ini dengan yang suasana yang komersil, even yang komersilnya pun tetap murah. Gue lihat harganya itu cuman 2 kali lipat dari yang Samawa. 2 kali lipat pun tetap cukup murah ya, karena ini masih di Jakarta, masih Pondok Kelapa. Dan tentu bangunannya kualitinya bakalan lebih bagus dibanding yang ini kalau yang komersil, pasti begitu. Contoh nih kalau ukuran studio di sini itu ukuran 20 meter ya, 21 meter itu 184 juta. Kalau yang di komersil itu 380 jutaan. Jadi emang 2 kali lipatnya, cuman dengan kualitas lebih bagus dan ada kolam renangnya. Nah kalau buat IPL, tadi gue ngobrol, IPL di sini itu Rp9.000 per meternya. Nah kalau lu mau tahu harga IPL apartemen pada umumnya, contoh kayak gue punya apartemen di Antasari di mana, itu kurang lebih kayak sekitaran 20 ribuan per meter lah. Apa lebih ya? Ada juga yang 30 ribuan. Jadi di sini tuh ya IPL murah lah. Lebih mahal dibanding rusun-rusun di Marunda tentu saja lebih mahal, tapi still oke lah. Artinya kalau lu punya unit yang 2 bedroom itu cuman 300 ribuan, ya mahal murah relatif lah ya. Cukup beban juga sih Mang. Lu cicilan 2 juta ditambah 300 ribuan, berarti kan habis hampir 3 juta per bulannya. Belum air, belum listrik, tapi ya ini udah semurah-murahnya lu bisa mendapatkan hunian di Jakarta dengan lokasi yang lagi-lagi menurut gua Pondok Kelapa tier 2 Jaktim, still good. Tapi guys, kalau lu mau lihat unit hunian, kalau MCB-nya udah dibagi banyak, enak nih. Udah lebih baik lah karena MCB-nya udah dibagi banyak. Dari Juli 2001. Ya karena strategis ya, deket terminal depan itu, jalan tol juga deket, rumah sakit apa deket. Ya karena sempit kali ya, kalau ada tamu jadi harus cari tempat buat. Dulu saya dapat infonya dari IG ya, dari IG Samawa. Terus ngikutin itu apa sesuai aplikasi. Dulu kan belum Sirukim ya, yang sebelumnya. Kalau yang sekarang kan Sirukim beda lagi. Jadi ngikutin itu aja per langkah-langkah itu. Kan ada step-stepnya dari keterangan belum memiliki rumah sama dan lain-lain itu. Prosesnya agak lama, saya dulu 5 bulanan kayaknya. Dulu di Pulau Gadung, depan terminal situ. Situ kan masuk Cakung ya. Suami saya kan di PJLP ya. Jadi otomatis debit dari gaji selama 9 tahun. Masa kerja kan masih sisa 9 tahun. Sesuai masa produktifnya. Ya kalau bisa sih pengennya pindah yang lebih gede ya. Dulu kan saya kesini udah nggak ada pilihan. Tinggal di studio kan. Tapi kan ternyata sekarang itu kan ada yang mungkin nggak selesai, banyak yang kosong juga mungkin yang bermasalah sama Bank DKI. Studio dulu kan 2021 kan yang
satu pintu, satu kamar sama yang 2 kamar kan udah sold out. Nah, kalau sekarang kita lagi ada di namanya yang suasana, ini tower yang komersilnya. Kelihatan ya, lobbynya pun udah beda sih. Lobbynya mirip Magale tadi tuh. Kita intip nanti yang studio di sini kira-kira quality bangunannya sebeda apa tuh. Kita intip. Nah, kalau yang ini tuh kayak di Basura tuh vibes-nya. Di bawahnya tuh ada kayak ruko-ruko, cuman belum keisi sih. Mirip banget kayak Basura. Mirip lah. Suasana ini tuh bedanya adalah jumlah unit lebih banyak. Di sini itu meskipun lantainya mirip-mirip sama kayak yang di Samawa, tapi di sini 1000 unit, yang di sana cuma 700 unit. Yang di sini yang komersil, di sana tadi 700-an unit, itu yang DP 0%. Kita intip sekarang ke dalam, yang studionya. Nah, kalau di sini tuh yang di si suasana yang unit komersilnya, dia parkirannya nggak ada basement. Dia parkirannya cuma 1 lantai aja, disebutnya semi basement. Tadi gue tanya berapa rasio parkirannya, itu sekitaran 1:4. Dari 1.100-an unit, ada parkiran hampir 300, jadi 1:4. Kalau lo ngitung rasio parkir 1:4, artinya tiap 4 unit ada 1 parkiran. Apakah itu buruk banget? Nggak buruk banget sih. Tapi apakah bagus? Nggak bagus juga sih. Karena once dia penuh nih, ya parkirannya bakalan jadi kayak Kalibata gitu, penuhan. Nah, ini unit yang suasananya nih guys. Sekilas bedanya apa? Bedanya ubinnya. Dan plafonnya lebih rapi. Ada exhaust, dapurnya lebih gede, kamar mandinya lebih gede, finishingnya lebih mantap juga. Ya jelas lah harganya kan 2 kali lipat. Kalau balkonnya ya sama-sama kecil sih. Nah, ini kamar anak, ini kamar utama. Kalau ngomong view, sebenarnya view-nya bagusan yang sana tadi tuh. Meskipun unit murah, tapi view-nya lebih lega. Kalau di sini tuh kayak lebih sempit aja gitu. Coba ngintip lihat. Dan kalau di unit yang komersilnya dia ada grease trap-nya nih. Jadi kalau lu masak ada minyak-minyak, maintenance-nya pun gampang, tinggal dibersihin dari kotaknya aja. Sekarang kita mampir ngeliat yang studionya. Nah, ini sekarang kita lihat unit yang studio. Ini beneran studio. Kayaknya ini 2 kamar tidur juga. Nah, sekarang kita bandingin tadi kan 2 kamar tidur yang belum furnish. Ini yang udah furnish nih. Yang udah furnish ya enak kalau udah furnish. Bikin video itu nggak gemak suaranya. Studionya nih, ya ukurannya 20 meter persegi. Ya oke-oke aja, kalau single mah gaspol-gaspol aja lah. Dulu juga gua tuh zaman awal tinggal di apartemen juga ukurannya segini lah. Ya oke-oke aja. Kalau yang komersil dia ada kolam renang yang tadi gue bilang kan. Ya cukup sepi sih. Dan tokonya belum pada buka nih. Ada peluang buat lu untuk bikin toko Indomie. Abis berenang makan Indomie. Mang, berenang dulu. Ya boleh. Ini ada apa aja bang? Ada sauna juga di sini? Oh, sauna belum. Ada ruang gym ya? Ya seperti apartemen komersil pada umumnya aja sih. Ya guys, sekarang kita udah sendiri lagi nih. Kita udah berpisah sama orang magalnya. Tadi karena ada orang magalnya, kita ngomongnya baik-baiknya doang. Karena udah berpisah, part setelah ini kita bakal ngomongin jelek-jeleknya soal rumah DP 0%. Tungguin. Tapi sebelum itu, kita mau nemenin Mang Ajat dulu untuk ziarah ke makam Olga Saputra. Karena beliau ini merupakan fans berat sang legend. Sebagai kita tahu ya, Olga itu adalah Messi-nya acara TV tahun 2000-an ya. Dia tuh sanggot gitu. Jadi, dan kebetulan memang Pondok Kelapa ini ada TPU gede ya di belakangnya ya. Dan di situ tempat almarhum Olga bersemayam untuk yang terakhir kalinya. Dan ada juga yang milih di sini karena anaknya dimakamin di sini, Oh iya, orang tua iya. dimakamin di sini. Biar Mungkin lebih dekat. itu namanya koneksi spiritual. Benar. Jadi memang kalau kita ngobrol sama Bang Fahri kemarin, Bang Fahri Hamzah ya, Iya. beli rumah itu juga spiritual. Benar. Karena rumah itu merupakan tempat lu mensemayamkan diri lu, Pak. menitipkan diri Menitipkan lu. diri lu. Jadi ini nggak sekedar bangunan kotak gitu doang. Iya. Tapi lagi-lagi Pondok Kelapa ini merupakan tier 2 Jaktim versi gua nih. Benar. Ya, Buruk nggak? Enggak. gue setuju lah. Kalau Ya. tier 1 kan kita bilang aja Rawamangun, Duren Sawit, Cawang mungkin Cawang Cawang yes, Cawang cuman Cawang lebih kumuh.
Tapi yang pinggir jalan ya, Pak. Iya, kalau gue kan dulu tinggal di Otista lebih kumuh lah. Meskipun lebih strategis. Otista tier berapa menurut lo? Otista tier, gue sih lebih suka di sini karena Otista lebih kumuh menurut gue. Iya. Strategis tapi lebih kumuh. Ya gue sih mending yang Pondok Kelapa kalau gue. Dan kalau ngomongin SMA di sini juga banyak yang bagus-bagus. Iya, dan banyak SMA swasta, sekolah swasta premium juga. Apa? Ada Kinderfield sekarang Oh, ini. sekolah swasta premium. Iya. Ada SMA 12 dekat sini di Pondok Kopi. Kalau rumah sakit ada rumah sakit apa di sini? Rumah sakit Islam Pondok Kopi di sini ada. Oh iya, deket sini. Kalau lu mau main ke mall, deketnya ke MM. SMA ada beberapa, man gue lupa tuh. Tapi jangan salah, di sini ada Pockets. Pockets, Pondok Kelapa Town Square. Kecil banget. Ya tapi kan kalau mau makan atau belanja Cuma Jeko doang. Ya mau resign misalkan harus beli Jeko, ke situ aja. Gue mending ke Buaran Plaza sih. Tapi kalau tempat nongkrong, kafe banyak kesini lah. Ya tadi rumah sakit ada, sekolah ada, kampus ada, main mall yang gede ke Bekasi bisa. Abis ini kita bakal ke Cilangkap. Ya. Tapi sebelum ke Cilangkap kita makan dulu karena perut lapar. Di sini apa yang legend? Ada yang paling legend di Jati Bening. Apa tuh? Sederhana Jati Bening. Enak. Beda. Ntar lo makan Beda ya? lo bakal ngerti deh. Sayangnya di sini tidak ada transum yang ngarah ke LRT Jati Bening. Katanya begitu ya, nggak ada yang... Sayang banget karena cuma 4 kilo, Mang. Iya. Super sayang. Mungkin nanti kalau video ini rame bisa dilihat sama TJ gitu ya. TJ Iya. mungkin bisa bikin rute baru atau gimana karena sayang banget sih. Jadi so far di sini pilihan ke LRT-nya adalah Park and Ride ya. Park and Ride tapi yang nggak jauh juga. Nih guys, lokasi si tadi Rusun Samawa Pondok Kelapa itu bener-bener di pinggir Jakarta banget. Masih Jakarta, cuma bener-bener di pinggir banget. Kenapa? Karena 100 meter dari situ langsung masuk ke Bintara Bekasi. Dan kalau kita lihat nih ya, itu perbedaannya menurut gue ini subjektif nih ya. Perbedaannya luar biasa. Tadi di Pondok Kelapa trotoar bagus, jalan lebih bagus. Begitu ke Bintara langsung berubah. Ya namanya Bekasi memang khasnya begini, jalannya lebih geragas dan ya trotoar lebih jarang lah. Jadi kalau lo di Samawa itu memang ya lo masih Jakarta. Meskipun mungkin gravitasi lo akan lebih ke Bekasi. Nah ini jalan di Jalan Bintara Jaya ini adalah jalan untuk menuju ke LRT Jati Bening. Dan gue yakin banyak sekali orang yang tinggal di sana naiknya LRT. Kenapa ya? Karena deket. Tadi gue bilang kan LRT 4 kilo, stasiun Klender juga 4 kilo. Jadi lokasinya itu di tengah-tengah lah. Kalau di Jati Bening itu ada juga rusunnya. Itu rusun LRT City Jati Bening. Gua nggak tahu tuh, itu dia punya pemerintah atau punya swasta, gua nggak paham deh. Ntar kapan-kapan mungkin kita bikin lah video-video pendeknya kalau kita bahas kali ya. Nih ada sekolah di sini kalau di Bekasi ya, trotoar kagak ada, susah buat jalan. Dulu guys, gue itu tinggalnya di Bekasi Barat. Zaman gue baru lahir. Gue tinggal di Bekasi Barat di Persada Kemala. Dari kecil sampai SD gue pindah ke Jaktim. Nah zaman gue dulu tinggal di Bekasi tuh, dulu rumah gue, bapak gue tuh beli tahun 92 kayaknya ya. Dia beli 100 juta. Nah sekarang itu rumah, kalau masih ada tuh, udah dijual sih. Itu rumah sekarang udah harganya 2 miliaran. Jadi perkembangan harga rumah di Bekasi aja nih ya, Bekasi Barat, yang gue tahu, karena gue tinggal di sana dulunya, dalam kurun waktu kurang lebih 30 tahun, itu naiknya sampai 20 kali lipat. Itu kenapa pemerintah harus turun tangan tuh untuk intervensi. Karena kalau nggak diintervensi, tentu yang orang-orang yang kurang beruntung tidak akan bisa punya rumah. Karena peningkatan harga rumah itu jauh lebih cepat dibandingkan kenaikan gajinya, kan begitu. Nah, abis ini kita bakal ngomongin sejarah tentang dunia per-KPR-an, perumahan, per-financingan. Karena ini sejarah yang cukup seru. Karena tadi banyak orang yang tinggal di sana, terus anaknya juga tinggal di sana, akhirnya ngambil unit juga kayak Bu Eni tadi. Tadi tuh Bu Eni gue diceritain, dia kan tinggal di sana sama suaminya, studio. Nah, ini anaknya ngambil yang 2 bedroom. Jadi karena turun-temurun pada tinggal di sana ya, berarti kan itu good review. Kalau nggak good review, pasti mereka nggak mau tuh anaknya tinggal di sana. Dan sekarang itu kurang lebih ya, di rusun yang sama itu sudah keisinya 90%. Artinya apa? Artinya masih ada 10% unit yang kosong. Jadi kalau macam Rusunami begini tentu akan lebih kosong dibandingkan Rusunawa seperti di Jagakarsa. Kenapa? Karena tentu syarat buat Rusunami begini lebih ketat dibandingkan Rusunawa. Tadi gue ngobrol sama orang Saranajayanya, karena Saranajaya ini merupakan BUMD yang ngegawangin project ini ya. Kalau lu mau tinggal di Rusunami Samawa ini ya DP 0%, lo itu pertama harus melewati screening dari
dari Dinas Perumahan Jakarta. Ya lo mesti ngasih surat dari kelurahan lah bahwa lo belum pernah punya rumah, bahwa lo orang KTP Jakarta, dan lo juga harus menunjukkan bukti bahwa lo belum pernah nerima subsidi perumahan baik dari Pemda ataupun dari pusat. Nah, itu merupakan screening pertama yang cukup gampang karena 9 dari 10 orang daftar pasti akan lolos screening dari Dinas Perumahan. Yang susah adalah screening dari BI Checking. Kalau dari BI itu tadi gue diceritain, dari 10 orang yang daftar hanya 1 yang berhasil saking susahnya. Kenapa? Karena pertama, kalau di BI Checking itu kalau lu punya utang, apalagi lu pernah main pinjol-pinjolan dan belum lunas, sudah pasti langsung out. Kedua, kalau lu kerjanya informal tentu akan lebih sulit dibandingkan yang kerja formal, ya standar lah. Dan terus di sini kan ada batas penghasilannya. Penghasilannya itu kalau dia berkeluarga maksimal di angka 14 sampai 15 jutaan lah. Jadi kalau lu orang yang lebih dari itu nggak bisa apply meskipun lo BI Checking lo bagus, meskipun lo belum pernah punya rumah, tapi kalau lo penghasilan di atas 14 juta tentu nggak bisa. Nah, inilah masalah DP 0% karena dulunya Pak Anies itu menjanjikan ini barang sebenarnya buat orang kelas bawah. Cuman karena saat dulu batasnya itu masih di bawah 10 juta, susah banget buat nyari orang yang qualified. Akhirnya batasnya itu dinaikin ke angka 14 juta. Berarti ini rumah bukan seperti hakikat pada awalnya untuk orang kelas bawah banget. Ini lebih tepatnya buat kelas menengah bawah karena memang gajinya pun harus belasan juta gitu kan. Gaji segitu tuh menengah bawah atau menengah aja ya? Desil berapa tuh? Ya tergantung lah. Kadang desil versi pemerintah daerah sama pemerintah pusat suka beda. Gua nggak paham lah. Menurut lo gimana tuh yang nonton? Gaji 14 juta kombinasi suami istri, menurut lo itu menengah bawah atau menengah? Ya tapi jadi ini sudah tidak sesuai sama janji awalnya. Karena ya tentu kalau orang miskin yang gajinya di bawah UMR, sayonara, say goodbye, nggak mungkin bisa beli di sini karena ya nggak bakal bisa. Ya lu bayangin kalau gaji lo 3 juta, lu suruh nyicil 20 tahun 2 juta sebulan, mana bisa, kan nggak mungkin. Gaji lo habis cuman buat bayar cicilannya doang, itu belum bayar IPL, belum bayar listrik, nggak mungkin bisa. Dan ya kalau gaji lo misalnya di bawah UMR nih ya, lu pengen beli rumah tentu bank juga nggak akan bisa membantu lah, kecuali banknya memang diamanatkan untuk membantu orang-orang yang spesifik gitu ya. Karena kalau bank itu punya rumus, pengeluaran lo untuk cicil rumah itu maksimal 30% per bulannya. Jadi kalau gaji 3 juta, lo mesti nyicil 2 juta, ya itu kan berapa persen itu? 70% ya nggak mungkin dilolosin lah. Dan lo juga pasti nggak bakal bisa bayar, pasti akan gagal bayar. Jadi resikonya bagi bank terlalu tinggi kan. Makanya kalau ngurusin yang namanya rumah-rumah subsidi begini, ini kan merupakan market yang cuannya itu tipis. Karena tadi bahkan bunganya itu kan dibikinnya flat, jadi cuannya tipis. Makanya bank yang mau ngurusin beginian pasti bank-bank pemerintah. Nggak mungkin tiba-tiba bank-bank swasta pengen ngurusin market kayak begini yang untungnya kecil, segmennya juga lebih ke menengah bawah. Mereka tentu lebih sukanya itu ngurusin taipan-taipan yang sekali minjem langsung banyak, jadi nggak ribet. Tentu akan lebih gampang menyalurkan kredit, langsung ngelontorin 1 triliun satu orang dibandingkan 1 triliun tapi 1 juta orang, kan ribet. Secara SDM karyawannya pun harus lebih banyak ngurusin administrasinya, kan nggak enak. Itulah gunanya ada bank-bank seperti Bank Jakarta, ada bank pemerintah pusat, ada bank daerah lain. Tugasnya itu bukan untuk bersaing dengan bank komersil, bukan. Tugasnya itu emang untuk ya melakukan good deeds untuk publik seperti ini gitu. Jadi emang pada awalnya nih ya, program DP 0% ini sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena ini menyalahi pertama peraturan Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu punya peraturan namanya rasio loan to value. Rasio loan to value zaman dulu nih, zaman sebelum Covid nih ya, zaman yang Anies baru jadi gubernur, itu adalah 80%. Artinya rumah itu hanya bisa dibiayai oleh bank 80% dari harga aslinya. Artinya orang itu yang pembelinya, si konsumen, harus bisa nge-DP ya kisaran 10-20% lah. Nah, cuman aturan loan to value Bank Indonesia itu sebenarnya berlaku untuk rumah-rumah yang komersil. Sementara untuk properti yang subsidi, pemerintah pusat itu punya program sendiri namanya FLPP. FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Nah, dengan FLPP ini diperbolehkan untuk DP 1%. Jadi Anies ini pada awalnya menggunakan skema pemerintah pusat FLPP untuk memulai program DP 0%-nya. Nah, cuman gimana tuh Bang? Itu kan dulu FLPP 1% DP-nya, nggak bisa 0%. Jadi cara mainnya pada awal DP 0% ini adalah DKI akan menanggung DP 1% si konsumen ini. Misalnya nih harga rumah 200 juta, itu kan mesti DP 1% artinya 2 juta gitu ya. Nah, ini DKI yang nanggung pakai APBD. 2 jutanya dibayarin ke Bank DKI, nanti 2 juta ini di-spread ke cicilan selama tenor si konsumen. Jadi dengan begini, pemerintahan zaman Anies bisa mengakali loophole-nya lah, dan akhirnya bisa menjalankan janji rumah DP 0%-nya. Nah, cuman pada akhirnya Anies itu tidak bisa selamanya bergantung kepada FLPP. Kenapa? Karena pemerintah pusat punya FLPP itu
itu batasnya terlalu kecil. Batas rumah yang bisa pakai skema FLPP itu cuma sampai 200 jutaan. Sementara kalau di Jakarta, rumah dengan range segitu meskipun rusun akan susah karena nggak akan dapat harganya. Mau bangun gimana kalau 200 jutaan kan? Dan dengan FLPP juga itu batas gajinya kecil banget, cuma sampai 8 juta. Makanya Pak Anies tuh pada akhirnya ngebuat versi FLPP dia sendiri, namanya FPPR. FPPR, Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah. Ini merupakan FLPP versinya Pemda Jakarta. Dibuatnya lewat Pergub biar cepet, karena kalau pakai Perda ribet, mesti ngomong ke DPRD dulu. Nah, di FPPR ini bedanya adalah batas atas rumahnya itu bisa lebih tinggi dibandingkan punya pemerintah pusat. Dan juga dengan FPPR itu akhirnya batas gaji dinaikkan ke angka 14 juta. Kenapa? Karena pada awalnya saat menggunakan skema FLPP, si rumah DP 0% ini nggak banyak yang laku. Saking apa? Saking susahnya buat nyari pembeli yang eligible. Karena ya semakin rendah gajinya, orangnya itu kecenderungan akan semakin tidak bankable, kan begitu. Dibikin dengan skema FLPP nggak laku-laku. Makanya akhirnya dinaikkan ke gaji 14 juta. Dan bahkan sampai sekarang pun itu belum full 100%. Bukan karena nggak laku, tapi karena nggak segampang itu mencari pihak-pihak orang yang mau beli yang eligible. Eligible ini kan artinya gajinya nggak boleh ketinggian, tapi juga orangnya mesti bankable. BI checking nggak boleh busuk. Main pinjol dikit nggak masuk, bos. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin gaji 14 juta gitu ya, orang-orang ini kan sebenarnya punya opsi yang lebih baik juga. Mungkin ada yang maksain beli rumah tapak di mana ya harganya 800 juta atau gimana, pasti kan masih bisa. Jadi akhirnya mereka nggak cuman punya pilihan si rusun DP 0% ini doang. Ya, skema FPPR tadi merupakan rekayasa finansial yang dilakukan oleh pemerintahannya Anies untuk membuat janji politiknya ini bisa terlaksana. Karena tanpa FPPR ini nggak akan berjalan. Dan ya kenapa mesti pakai Bank DKI? Karena tadi gue bilang, kalau misalnya pakai bank yang komersil biasa, mereka belum tentu mau ngegarap project-project yang cuannya lebih rendah kayak begini. Karena lu mesti ngasih tenor yang panjang dengan bunga flat. Yang bisa melakukan itu hanya bank-bank milik pemerintah seperti Bank DKI yang sahamnya itu kan punya pemerintah. Jadi dia bisa melakukan good deeds untuk kebaikan publik gitu. Nah, gue nggak tahu ini berkat programnya Anies yang DP 0% atau enggak, tapi pada tahun 2021 karena zaman Covid properti lagi lesu, akhirnya BI itu melonggarkan rasio loan to value yang tadinya 80% menjadi 100%. Artinya di zaman Covid karena properti super lesu, rumah-rumah komersil pun akhirnya boleh dibeli dengan DP 0% karena bank diperbolehkan buat ngasih pinjaman 100% dari harga rumahnya. Ya, gue nggak tahu itu ada keterikatan dengan program DP 0% apa enggak. Apakah BI melihat bahwa DP 0% bisa jalan dan aman-aman aja? Gue nggak paham juga. Karena sebenarnya pada awalnya kenapa BI itu menggunakan rasio loan to value itu digunakan untuk kepentingan negara juga. Jangan sampai bank-bank komersil ini gampang minjemin duit ke orang sampai yang nggak mampu pun dipinjemin, yang ujung-ujungnya bisa bikin ekonomi crash kayak di Amerika tahun 2008 yang krisis subprime mortgage. Itu kan bahaya. Cuman kalau sekarang ya karena bekas Covid kemarin DP 0% rumah komersil pun sudah boleh. Nah, pertanyaannya lagi nih, kira-kira bedanya apa Rusunami DP 0% dengan Rusunami buatan Perumnas? Kalau Perumnas itu kan pemerintah pusat. Nah, kebanyakan Rusunami buatan pusat itu pengawasannya lebih jelek lah. Jadi begitu udah dibangun, sekarang udah banyak yang umurnya belasan tahun, puluhan tahun, ya udah nggak keurus, sudah parah. Kalau buatannya Jakarta sudah pasti lebih bagus. Karena gini, project apapun, bikin trotoar, bikin hunian, bikin apapun, standar di Jakarta itu di atas standar pemerintah pusat. Lu bandingin aja, trotoar buatan Jakarta sama buatan pusat pasti beda. Pasti bagusnya Jakarta punya. Begitupun keretanya, MRT versus LRT, pasti bagusan Jakarta punya. Nah, kalau di khusus hunian, kenapa bisa bagusan Jakarta? Karena begini, kalau pemerintah pusat, Perumnas, tugasnya itu sebenarnya terbatas hanya bikin rumahnya aja. Sementara kalau di Jakarta, mereka punya dinas perumahan yang tugasnya itu lebih ke pengawasan, lebih ke bagaimana seleksi administrasi. Sementara pembangunannya itu kadang-kadang bisa disubkon ke BUMD lain, bisa disubkon ke pihak-pihak lain. Jadi memang ada pembagian tugas dan wewenangnya itu lebih spesifik, rembukan banyak instansi. Jadi memang kalau buatan Jakarta, buat hunian, bedanya begitu antara Rusunami Jakarta versus dengan punya pusat. Nah, ini kita makan siang di Sederhana Jati Bening. Mang, bener nggak? Beda nggak Sederhana ini? Ini bukan di endorse karena kita nggak dibayar. Sejujurnya beda sih. Beda ya? Beda. Ini saingannya sama Sederhana Rawamangun, Mang. Rawamangun yang Rawamangun. OG-nya ya. Yang OG-nya tuh Rawamangun ya? OG-nya Rawamangun setahu gua. Cukup enak nih. Iya. Cuman kita nggak nge-shoot pas lagi makan karena nggak dibayar. Bener. Tapi ya, gue paling demen nih otaknya, Pak. Otaknya enak. Otaknya enak ya. Otaknya ajib. Nah, harganya mahal. Kenapa otak harganya mahal, Pak? Apa ya? Padahal jeroan ya? Iya, padahal mungkin karena di satu hewan cuma satu, Pak. Atau kalau di gurita ada 8 sih. Ada
lebih dari satu kalau nggak salah otak gurita itu. Tapi yang gue penasaran adalah kenapa bisa franchise itu beda-beda kualitasnya ya? Mungkin beda yang masak kali ya. Atau Masa cuma beda masak sih? atau memang pengawasannya nggak ketat-ketat banget kali, kurang ketat kali pengawasannya, Mang. Atau ada faktor yang kayaknya lebih enak diginiin? Bahkan kadang, Mang, Indomaret beda cabang, bisa beda. Beda apanya kalau Indomaret? Dingin AC-nya. Nah sekarang kita mau pindah ke rumah DP 0% lagi nih, cuman bukan yang lokasi Pondok Kelapa, ini lokasi kedua, lokasinya di Cilangkap. Nah di Cilangkap ini dia bangunan lebih baru, masih lebih banyak yang kosong dan dia lebih murah. Kenapa ya? Karena jelas, tadi kan gue bilang Pondok Kelapa itu Jaktim tier 2 versi gue. Kalau Cilangkap ini tier bawahnya lagi, lebih jauh kemana-mana. Cuman sebenarnya Cilangkap ini nggak buruk-buruk amat, karena kalau lu mau tarik ke Transum terdekat, dia dekat dengan LRT Ciracas, cuma 4 kilo, nggak jauh sebenarnya. Kalaupun lo nyari mall besar, ada Trans Studio Cibubur. Jadi sebenarnya lokasinya tentu di bawah Pondok Kelapa, tapi dibilang buruk banget sih, ya nggak juga gitu ya. Akses tolnya lumayan Pak, diapit sama 3 ruas tol. Oh iya, dan kalau ngomongin tol, tolnya banyak pilihan. Lo kalau misalnya orang yang tipikal suka liburan ke Bogor, ya dari Cilangkap lebih dekat tuh dibandingkan dari Jaktim lain ya. Nah kalau ngomongin rumah sakit ada apa, Mang, kalau di Cilangkap? Ini kan Cilangkap kayaknya Jaktim pinggiran banget gitu ya. Iya. Rumah sakit ya paling ini ya Pak, RSUD gitu, kayak RSUD Ciracas. RSUD Ciracas. Ya kalau di Jakarta RSUD mah nggak buruk ya. Iya. Nggak Terus ada buruk-buruk amat lah. RSUD Keranggan kalau nggak salah. Jadi Bekasi punya tuh. emang si Cilangkap itu sama kayak Pondok Kelapa, mepet ke Bekasi. Oh, cuman Bekasinya Bekasi Keranggan nih. Iya. Kalau Keranggan tuh Cibubur sebenarnya ya. Keranggan itu tapi ada ini juga, ada Bekasinya juga. Iya, itu kan Cibubur Bekasi itu Keranggan tuh ya. Iya. Cibubur kan agak kompleks nih. Kalau Trans Studio itu emang deket sih, Mang. Cuma 6 kilo loh. Iya. 6 kilo itu ibarat gue tinggal Lebak Bulus mainnya di PIM. Itu 6 kilo juga, jadi nggak jauh. Nah kalau nyari kayak kampus-kampusan, sekolah ya nggak sedikit juga lah. Dan kalau lo tipikal yang suka jogging, Taman Mini nggak jauh ya, Mang ya? Taman Mini juga nggak terlalu jauh. Taman Mini nggak jauh. Cuman emang kalau dari Cilangkap ini, kalau lu mau main ke Jakarta yang selatan pusat, emang agak-agak susah ya. Agak susah. Karena aksesnya cuma TB Simatupang yang mana macetnya luar biasa. Iya. Dan bocorannya setahun 2 tahun lagi nih bakal ada pembangunan elevated toll di TB Simatupang yang mana artinya macetnya bakalan makin gila-gilaan. Jadi Jos gandos. kayaknya kalau lu tinggal di Cilangkap lu akan terisolasi nih. Kalau lu sering main ke Blok M sih susah nih. Tapi Cilangkap ini Pak, identiknya dengan daerahnya agak hijau. Lebih banyak pepohonan ya. Masih banyak bukaan. Dan hijau tentara ya emang ya. Dan rumah warna hijau alias rumah dinas tentara. Kenapa begitu ya? Lu kalau ngelihat peta Cilangkap, itu kayaknya hampir separohnya di kawasan Mabes TNI semua tuh. Oh, Gede tuh ini Mabes TNI di sini. Ini salah satu Jakarta Timur yang paling gua nggak kenal kalau Cilangkap nih. Nah guys, sekarang kita sudah sampai di yang Cilangkap, namanya Nuansa Cilangkap. Ini lokasinya pinggir Jaktim juga, cuman memang lebih remote dibandingkan yang Pondok Kelapa. Karena kan Jaktim bagian sini tuh memang lebih belakangan terdevelopnya. Nih, towernya ada 2, tapi yang tower 2 belum jadi. Ini luas kawasannya kurang lebih 2,9 hektar. Dan kalau mau keluar kayak agak jauh ya. Jalannya tuh agak ke dalam gitu. Cuman kiri kanan tuh kebanyakan perumahan. Terasa lebih homey tapi lebih sunyi gitu. Kalau lu pensiunan tinggal di sini kayaknya damai sih. Cuman emang panasnya tuh gaspol banget gitu. Kita pakai Wadem dulu nih ya. Wadem itu merupakan cooling spray yang gue bikin inspired by produk-produk Jepang. Kalau di Jepang, kalau summer, kenapa mereka masih bisa naik Transum, masih bisa jalan kaki? Karena mereka punya cooling spray modelan begini. Makanya gue bikin nih, Wadem. Kita semprot dulu. Ih, adem coy. Oh, Kalau udah pakai Wadem, udah nggak panas lagi, kita enak nih bikin videonya. Kita samperin dulu ke Magal, kita ngobrol-ngobrol, sekalian kita lihat unitnya. Prediksi gue sih karena ini unitnya lebih baru, gue rasa harusnya lebih bagus ya. Ini lobbynya pakai AC, beda gitu. Tapi resepsionisnya ada nggak? Oh, ini sih belum ada sih. Belum ada. Nanti lah ya. Ini masih berasa apartemen Depok nih. Masih apartemen yang Margonda masih berasa, masih lebih bagus, betul. Ya, boleh.
Parkir gratis ini, Mbak? Masih gratis. Kita mau ngintip yang studionya nih. Ini guys. Iya. Ini contoh tapi udah di-furnish nih. Ya kalau balkonnya ukurannya sama lah segitu. Ya ini emang lebih sunyi jauh lebih sunyi gitu. Nah di sini atas itu dia open gitu kan. Karena yang subsidi kayak coffee shop industrial tuh pipanya kelihatan nggak jatuh plafon. Tapi di sana juga begitu. Nah kagetnya ternyata setelah ngobrol nih sama Mbak Imel tadi, ternyata di sini lebih mahal malah dibandingkan di Pondok Lapa karena di sini memang 3 tahun lebih muda bangunannya. Ini contoh nih ya kalau gue bacain harganya. Di sini ini studio udah nyentuh angka 200 jutaan. Bahkan sampai ada yang 300 juta di sini. Nah, kalau yang 2BR ini sampai 400 juta. Jadi cicilannya itu kalau lu ambil 20 tahun itu sampai ke angka 2 komaan tapi hampir 3 juta, 2,7 gitu. Tapi selebihnya soal syarat sama aja nggak ada bedanya. Toh yang nyeleksi bukan pihak Cilangkap atau pihak Pondok Lapa. Yang nyeleksi itu pihak Dinas Perumahan. Nah, sekarang kita mau lihat lagi yang 2BR-nya nih. Ini kamar mandi. Kamar mandinya lebih bagus. Kamar mandinya ini lebih bagus. Kalau ngomongin level ya, ini mungkin levelnya sedikit di bawah apartemen macam Cibel. Macam Cibel sedikit di bawah nih. Mares gue belum pernah ke Mares. Gue taunya Evencio. Kalau Evencio tentu di atas ini. Evencio kan komersil. Harganya lebih mahal. Ini sedikit di bawah Cibel. Maksud gue memang ini lebih bagus dibandingkan di Ponkel. Tapi lokasi ya tergantung. Kalau lu cari yang lebih prime, lebih hidup, Ponkel menang. Pondok Lapa. Tapi kalau di sini ya lebih buat sepi-sepi di sini nih. Nah ini yang 2 bedroom. Ini yang studio sama. Oh ini kosongan. Iya. Di sini tuh kiri kanan ya perumahan, tapi tergantung. Kalau sukanya ngeliatin kuburan, Pondok Lapa. Biar inget Tuhan. Lihat taman masa depan. Tahun masa depan nih. Ini ciri khasnya kalau gue lihat ya, rusun atau apa tuh selalu ada jendela di atas pintu. Entah di samping, entah di atas. Kenapa ya? Tapi kalau apartemen biasa tuh nggak ada begituan nih. Nah sekarang kita lihat yang 2 bedroomnya nih. Ini udah di-furnish, ini kurang lebih tadi ukurannya 35, sekian meter persegi sama kayak yang di Pondok Lapa lah. Ini udah furnish dan lihat tuh, cukup baik sih, MCB-nya udah kebagi cukup banyak gitu. Kalau developer yang pelit tuh MCB-nya kebaginya dikit. Coba Mang Ajat, tes tidur Mang, di kamar anak Mang. Ini 2 bedroom nih. Itu ada balkonnya lebih rasa lebih lega dikit lah. Nah ini kamar anak. Ya cukup lah. Kalau punya anak, punyanya mistress. Punya mistress. Boleh di kamar sini. Bobol aja biar gede. Jadi kalau lu single, kamarnya bobol aja di satu kamar. Kayaknya nggak bisa sembarangan. Enggak. Bobol-bobol gitu. Kalau anak kesini cukup lah ukurannya. Nah ini kamar utamanya. Ini kita enak nih kalau udah pakai wadem, jadi dingin terus nih. Mantep nih wadem nih. Memang layoutnya itu mirip-mirip dengan rusun Jagakarsa, tipis-tipis tuh mirip gitu. Iya. Ya tergantung lo prefer Rusunawa atau Rusunami. Kalau Rusunami ya pilihannya di sini sama di Pondok Lapa. Kalau Rusunawa, so far gue rasa Jagakarsa the best. So far gue rasa Jagakarsa the best. Layoutnya lebih bagus. Kamar mandi, cuman kunci nggak bisa dibuka. Ini apa namanya, kitchennya emang lebih lebar dibandingkan di Ponkel. Kayak lebih ini nih si belingnya ini lebih lebar gitu. Ini gratis ini Pak. Homeware the heart is. Figura Figura paling mainstream di muka bumi itu. Ini warung. Jadi di sini ada balai warga. Ya, tadi di Pondok Lapa ada apa enggak ya? Nggak sempat nanya sih. Nah di sini tuh buat meeting Pak RT, Pak RW kayaknya nih. Ya karena di sini belum ada tempat buat ngumpul, ya ngumpul di sini ya. Karena belum ada restoran, belum ada apa kan. Nah ini ada warung-warung kayak di Jagakarsa juga nih.
Ada buat memang belum ada yang ngisi ya. Ya masih kosong lah guys. Umurnya baru 4 tahun ya. Sebenarnya bagus nih Mang kalau mau bikin cloud kitchen. Oh iya, Jadi nggak perlu ada orang datang, semuanya full online. Semuanya online ya. Di cloud kitchen di sini aja. Warungnya ada 10 di sini. Satu owner beda brand semua gitu loh. Iya. Kalau jual di sini kan warganya nggak turun, Iya. beli. Tapi menurut lu udah berjalan 4 tahun masih kayak gini, gimana Ji tanggapan lu? Menurut gua sih SURAM, Pak. Agak lambat maksudnya. Iya. Makanya memang dari Saranajaya pun ngerasa ini progres itu lambat. Iya. Jadi ini jadi aset mandek gitu loh. Iya sih. Masalahnya bukan yang nggak laku karena nggak ada peminat ya, tapi tadi masalah banyak orang yang nggak qualified. Karena memang di negeri ini, terutama kelas menengah bawah, mereka itu terlilit oleh permainan-permainan Dewa Zeus. Benar, Dewa Itu Zeus. kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh orang yang akhirnya membuat BI checking mereka buruk. Benar. Dan akhirnya meskipun gaji mereka cukup, tapi mereka jadi nggak eligible, mereka nggak bankable. Jadi apakah harus diturunin lagi benchmarknya? Ji? Bukan, memang kalau pengen lebih rasional ya, lebih mau injak bumi, mendingan rusunawa aja. Sewa ya. Karena kalau rusunawa tidak seribet itu syaratnya. Makanya Jaga Karsa itu penuh. Iya sih. Karena memang rusunawa. Cuman ini kan memang apa ya, janji politik gitu loh. Janji politik memang harus ditunaikan. Ngomongnya bukan rumah sewa 0%. Ngomongnya adalah rumah milik 0% gitu loh. Dan ini pun sebenarnya sudah tidak sesuai janji yang ngomong rumah dalam konteks rumah tapak sebenarnya. Iya, Akhirnya terbentuknya rumah susun. Meskipun ya kalau di Jakarta pasti Ya, nggak itu mungkin bikin landed house gitu loh. Dan tadi kalau ngomongin IPL di sini itu tadi 14.000 14.000 per meter lebih mahal karena ini lebih baru dan memang kayaknya lebih rapi sih. Dan satu lagi yang meleset dari janjinya Pak Anies adalah soal jumlah supply-nya. Ya. Jadi di zamannya Pak Anies di RPJMD itu dijanjikan, ditargetkan gitu ya 250.000 sampai 30.000 unit rumah DP 0% ini. Tapi so far yang terjadi di zaman beliau itu cuma 3.000 unit aja, 3.000-an. Jadi memang bahkan cuma 1% dari janjinya gitu. Karena memang tidak segampang itu bikin 300.000 rumah. Sama kayak Pak Prabowo juga nih bikin cerita 3 juta rumah. Itu nggak bakal kejadian, nggak bakal kepenuhan targetnya karena emang terlalu gila gitu. 300.000-nya gila apa 3 juta kan gitu. 3 juta rumah kan per Juni ini aja baru 300.000 yang kebangun. Iya. Itu yang kebangun ya, belum keisi ya. Nah, isi itu susah guys. Tadi di sini aja okupansi itu 20% katanya, meskipun gue yakin belasan persen lah. Ini ngisi nggak segampang itu. Bisa bikin. Tapi keisi nggak? Karena kalau lu janjinya mengurangin backlog, ya harus keisi, nggak segampang itu. Ini belum keisi nih, karena ya yang sini aja belum keisi kan. Cuman di zaman sekarang nih ya, di eranya Mas Pram, ini Mas Pram tuh akan komitmen buat ngelanjutin program-program gubernur sebelumnya. Karena lagi-lagi, Mas Pram kan dia nggak punya flagship sendiri. Dia kan janjinya itu lebih ke nerusin apa yang harus diteruskan. Dan satu lagi janjinya Pak Anies yang agak meleset adalah dia menjanjikan rumah untuk orang-orang miskin. MBR. Tapi pada ujung-ujungnya dengan kebijakan PPR-nya, karena menaikkan limit gaji, ujung-ujungnya ini menjadi hunian buat kelas menengah. Which is gue suka, karena gue suka kalau kelas menengah dibantu. Karena kelas menengah ini merupakan kelas yang bilang miskin enggak, dibilang kaya enggak. Dapat subsidi enggak, bisa beli rumah enggak. Jadi nice kalau bisa membantu kelas menengah. Ya kalau mau jujur, kelas menengah itu kan added value-nya buat perekonomian lebih tinggi ya. Pajaknya lebih gede, konsumsinya lebih gede, jadi ya mereka layak dapat prioritas juga. Gimana, jadi lo tertarik apa enggak? Kalau rame mungkin akan ditambah terus kali. Di Cilangkap hijau, di Pondok Kelapa lebih strategis, ya silakan dipilih sih. Cuman memang lagi-lagi kesulitannya adalah bagaimana mengisinya karena okupansinya rendah. Masalah okupansi terjadi di semua jenis perumahan komersial baik subsidi. Kalau yang nggak terlalu menarik, yang banyak syaratnya memang pasti akan susah buat ngisi okupansinya. Dan kalau lu tertarik soal perumahan nih, ya lu pengen tahu lebih lanjut lagi soal bagaimana sejarah perumahan di Indonesia. Kemarin karena kita udah ngobrol sama Bang Fahri Hamzah tuh ya, coba lu intip buku dia yang judulnya 2045 Indonesia Swasembada Papan. Nah itu kalau bukunya dijual sama dia, coba lu baca deh. Karena itu
gitu ya, ngomongin sejarah ditarik ke Singapura, Lee Kuan Yew, tarik ke Turki, negara-negara lain. Ya kalau lu suka buku sejarah, suka buku konseptual, memang Bang Fahri jagonya untuk bikin konsepting retorika itu dia emang ahlinya tuh. Kalau kita emang nggak jago dia begitu-gitu. Beda kapasiti otaknya beda gitu. Nah next kayaknya gue pengen bikin yang agak beda nih. Gue pengen kalau bisa nih ya, antara bahas BSD atau PIK atau bahas daerah lain, atau gue juga pengen coba nge-approach gue pengen bahas Persikat Depok sebenarnya. Cukup menantang buat dikulik. Kalau bisa, kalau skripnya kita bisa bikin, kita coba. Kalau nggak bisa ya paling kita bahas BSD sih. Yang gampang aja gitu kan. Oh ya nih ada yang lupa gue bahas soal Transum di Cilangkap. Transum di Cilangkap belum selengkap di Pondok Kelapa. Karena kalau kita lihat di haltenya Cilangkap sini ya, itu baru ada mikrotrans ke arah mana tadi, Mang? Ke arah Ciracas ya? LRT Ciracas. Sama nanti ke depannya bakalan ada TJ 7V namanya, 7V itu. Itu arahnya ke Kampung Rambutan, cuman katanya tadi belum ada. Secara Transum di sini belum sebanyak di Pondok Kelapa. Tapi sebenarnya kalau ngomongin jarak nih ya, dari Cilangkap lu mau mampir ke LRT Ciracas, Park and Ride itu cuman 4 kilo doang sih. Jadi nggak jauh lah. Naik motor, Park and Ride ya masih oke lah. Bisa lah. Yaudah, sampai jumpa lagi. I see you in the next videos. Adios, vamonos, I love you all. Muah, no homo. Su.